Cerita kali ini dikirim oleh Mbak Yanti, dan Mbak Yanti ini berasal dari salah satu kota di Jawa Timur. Sebut saja kotanya ini kota M ya, karena Mbak Yanti ini minta untuk merahasiakan kota asalnya. Mbak Yanti ini menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh kakeknya. Sebut saja namanya Mbah No. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 97-an. Singkat cerita, Mbah No ini sebelum melakukan aktivitas ya, setiap pagi itu selalu pergi ke warung untuk membeli sarapan. Dan itu dilakukan hampir setiap hari. Mbah No ini selalu membeli sarapannya itu di warung di desa sebelah, karena katanya di sana itu lebih enak dan sudah langganan. Seperti biasa, Mbah No ini pergi ke warung sekitar jam 5:30 berangkat naik sepeda. Dan untuk sampai ke warung tersebut, Mbah No itu harus melewati area persawahan dan juga makam. Nah, pada pagi itu, sesampainya di dekat pemakaman, Mbah No ini melihat ada sebuah sepeda yang terparkir di pinggir jalan. Tiba-tiba, Mbah No mendengar ada suara orang minta tolong. Dan suara tersebut berasal dari arah pemakaman. Lalu segera saja, Mbah No ini agak ragu-ragu mencoba masuk. Dan ternyata benar, ada seorang laki-laki yang sedang terbaring di atas nisan, sambil merintih-rintih seperti kesakitan minta tolong dan dalam keadaan telanjang bulat. Lalu Mbah No pun segera menghampirinya. Mas, sampean ini kenapa kok bisa tidur di sini? Dan Mbah No pun kaget saat melihat di area kemaluan dan paha laki-laki tersebut ada banyak luka goresan dan juga ada darah yang sudah mulai mengering. Mbah No pun akhirnya panik, lalu teriak-teriak minta tolong. Tapi karena di situ area persawahan, jadi nggak ada satupun orang yang mendengar. Kemudian Mbah No pun akhirnya pulang untuk memberitahu warga. Dan gak lama kemudian, Mbah No pun kembali bersama beberapa warga. Dan karena hidup di pedesaan ya, jadi berita itu cepat nyebar. Langsung saja semua orang itu datang ke makam tersebut untuk melihat. Lalu akhirnya laki-laki tersebut dibawa ke rumah Pak Mantri untuk diobati. Pak Mantri itu semacam dokter ya kalau di desa. Karena nggak tahu laki-laki itu siapa dan nggak ada yang mengenalinya, terpaksa harus menunggu sampai laki-laki itu membaik keadaannya. Setelah agak siang, laki-laki tersebut tiba-tiba bangun dan seperti orang bingung. Pak, saya ini di mana ya Pak? Kok bisa saya di sini? Lalu Mbah No dan beberapa warga yang masih menunggu di situ pun balik tanya. Lah kamu itu siapa? Kamu itu orang mana? Kok bisa tidur di makam itu? Laki-laki itu pun kaget. Lalu kemudian laki-laki itu bilang kalau namanya itu Yanto dan dia berasal dari kota X. Warga pun di situ semuanya kaget ya, karena desa X sama desa M itu jaraknya sangat jauh. Kok bisa-bisanya nyasar di sini? Lalu Mas Yanto ini mencoba menceritakan kejadian yang semalam. Jadi ceritanya, Mas Yanto itu baru pulang dari rumah budenya yang sedang punya hajat. Pulangnya itu sekitar jam 11 malam. Di tengah perjalanan, Mas Yanto itu melihat ada seorang perempuan yang sedang jalan. Tanpa pikiran aneh-aneh, Mas Yanto pun lanjut naik sepedanya. Setelah melewati perempuan tersebut, tiba-tiba perempuan itu memanggil, Mas. Lalu Mas Yanto pun berhenti. Iya Mbak, ada apa Mbak? Lalu kemudian perempuan tersebut bilang, Mas, boleh numpang gak ya Mas sampai ke desa di depan sana itu loh Mas. Dan karena Mas Yanto pun melihat wanita itu seperti sudah kelelahan ya, akhirnya Mas Yanto pun mengizinkan. Oh iya Mbak, mari Mbak, gak apa-apa saya antar. Dan kata Mas Yanto, perempuan itu ya seperti perempuan biasa. Pakaiannya ya kaos panjang dan juga pakai rok yang agak panjang. Dan Mas Yanto pun gak ada pemikiran aneh-aneh sama sekali. Lalu dibonjenglah wanita tersebut. Selama perjalanan ya mereka ngobrol-ngobrol. Tinggal di mana, sama siapa gitu ya. Karena jiwa laki-laki ya seperti biasalah. Apalagi Mas Yanto juga masih single. Dan perempuan tersebut mengenalkan dirinya bahwa namanya itu Ratih.
Dan di situ Mas Yanto tiba-tiba punya perasaan yang rasa bahagia lah. Dan Mas Yanto juga bersedia mengantarkannya sampai rumah. Setelah itu lanjutlah Mas Yanto ini mengayuh sepedanya. Tapi Mas Yanto ini merasa aneh, kok jalannya ini gak nyampe-nyampe ya? Harusnya desa di depan itu sudah dekat. Dan ketika sampai di sebuah pertigaan, Mbak Ratih itu bilang, Mas, nanti di pertigaan belok kiri ya. Lalu Mas Yanto pun mengiyakan. Setelah sampai di pertigaan, Mas Yanto pun belok. Dan setelah sampai di belokan tersebut ya, Mas Yanto itu melihat ada sebuah desa. Kanan kirinya itu rumah, dan rumahnya itu bagus-bagus. Diterangi lampu-lampu jalan yang sangat terang katanya. Tapi anehnya, rumahnya itu semuanya sama. Dari bentuknya dan juga warnanya. Seperti perumahan zaman sekarang lah. Tiba-tiba Mbak Ratih pun bilang, Mas, nanti berhenti di depan sana ya Mas, itu rumah saya. Lalu Mas Yanto pun berhenti tepat di sebuah rumah. Dan kemudian Mbak Ratih pun turun. Lalu bilang, Mas, monggo mampir dulu Mas, istirahat sebentar, nanti saya buatkan kopi. Dan karena Mas Yanto yang agak capek juga ya, akhirnya ikut sajalah. Setelah masuk rumah, Mas Yanto itu pun sangat kagum dengan isi rumahnya. Isi rumahnya itu bagus sekali katanya. Banyak lampu-lampu, kursi-kursi mewah, pokoknya bagus lah. Dan Mas Yanto pun dipersilahkan duduk di sebuah kursi. Dan di situ Mas Yanto ini senang banget ya, karena pada masa itu belum ada kursi-kursi yang semacam itu. Empuk banget kata Mas Yanto. Dan gak lama kemudian Mbak Ratih pun datang sambil membawa secangkir kopi. Lalu mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol. Sampai-sampai obrolan mereka itu menjadi sebuah obrolan ke arah obrolan dewasa. Dan Mas Yanto pun bilang suasananya itu kemudian menjadi hangat. Lalu tiba-tiba Mas Yanto itu mempunyai perasaan yang bergejolak. Seperti nafsu gitu sama Mbak Ratih. Dan katanya Mbak Ratih pun gak menolak. Jadi sama-sama punya hasrat. Di situ akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan gak sampai situ. Katanya Mas Yanto itu juga pindah ke kamar dan melakukan hubungan suami istri berulang-ulang kali. Mas Yanto bilang katanya gak ada puasnya gitu. Sampai-sampai Mas Yanto ini kelelahan dan tertidur. Lalu tiba-tiba gak tahu kenapa saat Mas Yanto bangun, Mas Yanto itu sudah berada di kuburan tersebut. Dan warga pun akhirnya ya pada kaget ya dengan cerita tersebut. Karena ya memang katanya di makam tersebut itu terkenal angker. Tapi kejadian seperti yang Mas Yanto alami ini terjadi baru kali ini. Lalu akhirnya Pak Mantri pun menyuruh untuk segera membawa Mas Yanto itu ke puskesmas dan segera menghubungi keluarganya. Dan itulah tadi kisah yang dikirim oleh Mbak Yanti. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengirimkan ceritanya. Dan sampai di sini saja cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya di lain kesempatan. Tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.